untuk Dita agar lebih menarik gitu dengan make up dan juga kurusin dikit gitu sih kak. Yang beranggapan bahwa di sini Jisoo itu kayak nyapa Jong Hae In gitu loh. Pas bagian lirik "Hey boy", tiba-tiba ada yang ngikutin nih. Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang kakak dari Dita Karang yang sudah speak up mengenai adiknya yang terus di body shaming dan juga disuruh untuk kurus. Jadi guys, dalam instastory-nya Kak Kirana Karang ini sudah ngupload sebuah chattingan antara dia dan juga seseorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai fans seperti itu. Dan coba kita lihat bagaimana pesan dari fans tersebut. Halo kak, aku D dari K-popers Indonesia. Kak, maaf nih sebelumnya jika mengganggu waktu dan juga kenyamanan kakak ya. Aku sebenarnya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Dita. Maaf nih jika aku tidak sopan karena mengirim pesan untuk Dita melalui kakak. Semoga kakak berkenan ya menyampaikan pesan ini untuk Dita langsung, karena kakak adalah orang terdekatnya Dita. Nah, sebelumnya aku juga ada beberapa loki lain sudah sering mengirim email ke Vine. Namun sepertinya Vine ini kurang gerak cepat deh dalam mempromosikan Secret Number. Kak, kami tuh sayang banget nih sama Dita dan juga semua member Secret Number. Kami ingin yang terbaik, mungkin yang terbaik kali ya. Kami ingin yang terbaik buat Secret Number dan Secret Number menjadi terkenal, khususnya adalah di Korea, dan banyak yang sayang sama Secret Number. Tapi sepertinya kakak juga tahu ya kalau masyarakat Korea belum terlalu memperhatikan Secret Number. Mungkin kakak dan Dita juga merasa bahwa orang Korea lebih memperhatikan Stacy dan juga UA yang walaupun dari agensi kecil tapi mendapatkan banyak perhatian. Itu juga salah satunya adalah dikarenakan mereka punya tubuh kurus dan juga pinggang yang ramping seperti orang Korea inginkan. Oke, menurutku sudah saatnya nih member Secret Number membuat gebrakan baru. Dengan tubuh yang kurus dan juga pinggang yang ramping akan lebih mudah untuk Secret Number dikenal oleh masyarakat Korea. Dengan begitu bisa menaikkan popularitas Secret Number dan juga banyak yang sayang sama Secret Number. Karena popularitas ini juga penting loh agar Secret Number dapat bertahan di industri music K-pop. Dan masyarakat Korea juga dapat membedakan idol yang berbakat dan juga tidak. Dan Dita kan juga berbakat ya, jadi pasti akan mendapatkan spotlight dong dari orang-orang sana. Yang terpenting sekarang ambil dulu deh perhatian orang sana agar tertuju pada Dita dan juga member dari Secret Number. Terima kasih Kak Kirana sudah membaca pesan saran untuk Dita ini. Maaf jika tidak sopan dan jika ada kata yang tidak pantas. Aku udah lucky lain sayang sama Secret Number. Dan semoga Dita dan member selalu semangat. Semoga Kak Kirana dan juga keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Oke, dari pesan tadi dapat kita simpulkan dia itu pengen gitu ya kan, supaya Secret Number ini terkenal, caranya adalah punya tubuh kurus dan juga ramping. Itu loh pandangan dia gitu. Dan dari sini juga mengatasnamakan Loki Indonesia. Oh my gosh, I mean kalau kamu emang mau memberikan saran, kenapa sih tidak pakai nama sendiri saja? Karena kan ini sudah masuk body shaming gitu ya kan, ya enggak? Habis itu si dia ini juga kembali mengirim pesan kepada Kak Kirana. Pesannya seperti ini, coba kita baca. Dari yang aku tangkap mungkin maksudnya tolong bilangin ke Dita ada saran untuk Dita agar lebih menarik gitu dengan make up dan juga kurusin dikit gitu sih kak. Lalu dibuatlah story nih sama Kak Kirana Karang. Storynya kayak gini. Toxic. Udah tahu nggak sopan masih dikirim. Udah tahu pandangan kayak gini toxic masih diikuti. Yang bikin industri standar itu jadi toxic dan gak masuk akal ya dikarenakan standar-standar yang sampah banget kayak gitu tuh laku gitu. Males banget deh sama orang-orang pemikiran sempit kayak gini. I support my sister for who she is and I know her talents and how hard she worked for this. If someone try to tell me some bullshit kayak maaf, tapi ini karena kita sayang Dita harus tambah kurus, tambah cantik. Honestly, oh my god. Tadi Kak Kirana di sini benar-benar angry banget sama you, D, dikarenakan mengirim pesan seperti itu. Lanjut kita baca lagi bagaimana postingan dari Kak Kirana. Tapi jujur ya, aku suka banget sama Kak Kirana karena Kak Kirana itu pretty savage. Emang harus dikasih gas sih orang-orang kayak gini ya. Dan setelah melihat bagaimana postingan dari Kak Kirana Karang tadi, si D ini kembali mengirimin pesan kepada Kak Kirana dengan mengatakan seperti ini. Aku minta maaf nih kak jika pesan aku dianggap toksik oleh kakak. Tapi pesan aku di atas adalah murni saran loh. Apakah ada kata-kata yang menurut kakak toksik ya? Kenapa sih kakak sampai sumbu pendek berpikir seperti itu? Oh my god. Habis itu Kak Kirana bilang dong, saran aku ya, kami itu Google dulu deh toxic beauty standard itu apa sebelum tanya ya.
Kalau masih belum paham ya saran aku kamu belajar lagi sih. Saran lo ini, kalau masih sulit ya saran aku kamu bikin company sendiri aja. Saran aku aja, tapi ini kita yang baca juga dapat merasakan bagaimana atmosfer gas menggas dari kaki Rana Karang di sini ya. Dan menurut aku emang orang-orang seperti ini harus digas sesekali ya guys, karena emang ini tuh bukan hanya sekali dua kali terjadi sama Dita. As you know, bahkan Dita juga sempat masuk dalam berita loh, karena dia juga di body shaming kan oleh netizen-netizen, khususnya adalah netizen Indonesia. Dan singgung setelah kita baca bagaimana pesan dari si D ini dapat kita simpulkannya. Dia itu mengatakan kalau kita itu mau jadi idol K-pop yang populer dan juga sukses, kuncinya satu, punya tubuh kurus dan juga ramping. Ini bener-bener sempit banget tuh pemikirannya ya. Kalian tau gak sih bahwa banyak loh idol K-pop yang sukses dan juga populer tanpa punya tubuh kurus dan juga ramping. Mereka itu berhasil memecahkan standar kecantikan yang ada di Korea. Dan mereka juga populer. Hal itu dikarenakan apa yuk? Dikarenakan lagu dan juga karya mereka. Kalau lagu mereka nggak hype, kalau lagu mereka nggak bener-bener nyantol di telinga-telinga orang, nama mereka juga nggak akan keangkat gitu. Jadi Cinggu, daripada kalian memikirkan seperti itu, coba deh lihat sisi yang lain ya. Karena banyak banget loh faktor-faktor yang dapat membuat sebuah grup menjadi sukses. Bukan hanya dikarenakan tubuh saja. Ini sumpah pemikirannya toksik banget dan juga tidak patut untuk ditiru. Mengatasnamakan dirinya sebagai penggemar, tapi dia itu tidak tahu loh bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikatakan ini dapat melukai hati dari idol yang dia cintai. I don't know kenapa dapat seperti ini ya. Dan kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya untuk Dita Karang itu sudah punya tubuh yang ideal. Namun pas terlihat di kamera mungkin agak terlihat lebih besar. Hal itu juga dikarenakan pengaruh lensa yang dipakai. Karena Cinggu kalau yang sudah belajar dunia fotografi atau lagi mendalami dunia fotografi, itu kan biasanya kan ada kamera. Kamera ini juga pakai lensa, dan lensa yang dipakai itu juga dapat mempengaruhi bagaimana tampilan kita di layar. Dan biasanya ada lensa-lensa yang membuat kita akan terlihat lebih besar di depan kamera gitu guys. Jadi makanya jangan heran kalau kalian tuh bertemu dengan idol kalian, pas saat kalian lihat di TV itu kelihatan besar, tapi pas saat ketemu secara langsung mereka juga sebenarnya lebih kecil gitu dari yang kita bayangkan. Semakin lama tuntutan dari netizen itu semakin banyak ya kepada idol K-pop. Di saat idolnya kurus, contoh seperti Yuna kemarin, itu disuruh untuk makan banyak lagi biar berisi. Padahal sebenarnya untuk body Yuna, setelah aku lihat-lihat ya di video yang lain, itu kelihatan tetap biasa aja gitu, bagus saja gitu. Namun pas pada kala itu, setelah kita perhatikan dia kan menarik gitu ya kan, jadi bentuk tubuhnya itu ketarik, makanya kelihatan kayak berongga gitu. Namun sebenarnya ya guys, lepas mereka itu kurus ataupun berisi, kita sebagai netizen itu jangan terlalu buntut banget. Ini menurut aku adalah hal yang benar-benar annoying banget. Kalau kalian mungkin sudah nonton drakor yang Tomorrow, di sana ada salah satu episode yang mencerminkan tentang netizen di zaman sekarang. Di saat ada orang yang terlihat berisi disuruh diet, di saat ada orang yang terlihat kurus disuruh makan banyak. Dan kalian tuh nggak sadar gitu bahwa apa yang kita lakukan ini juga termasuk dalam hal yang toxic dan juga sangat-sangat annoying. Nah guys, berbicara tentang Dita Karang dan juga Secret Number, baru-baru ini sebenarnya untuk nama mereka itu makin ke-up ya, dikarenakan mereka juga mengisi OS untuk drama Business Proposal. Sudah banyak banget tuh yang mengikuti challenge untuk Love Maybe, gak hanya dari tiktokers yang ada di Filipina saja, tapi idol K-pop juga sudah ngikutin loh bagaimana challenge untuk yang Love Maybe. Dan bahkan kemarin ya guys, Love Maybe dari Secret Number itu juga masuk ke dalam berita Korea. Ini menandakan bahwa Secret Number juga perlahan demi perlahan itu mulai dinotis. Ya kita harapkan saja semoga Secret Number kedepannya makin sukses ya. Dan Cenggu, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang lagu dari Blackpink yang Whistle. Oke, di sini ada sebuah cuitannya kayak gini. Whistle by Blackpink. Untuk emoji pertama itu masih fine-fine aja, nothing problem. Yang kedua, Whistle by Blackpink pas malam hari. Itu agak kayak dark gitu, melambangkan bahwa lagu Whistle ini kayak menyeramkan gitu kalau didengarkan di malam hari. Kenapa dapat seperti itu? Ternyata di sini ada sebuah story. Langsung saja kita bacain bagaimana tweet yang sudah menceritakan tentang kengerian di balik lagu Whistle di saat diputar di malam hari. By the way, aku mohon maaf kalau kalian dengerin suara orang karaoke, yaps. Biasalah kalau di kampung gitu ya kan, jam-jam segini waktunya muter lagu dengan suara keras, habis itu nyanyi-nyanyi. It's okay lah ya. Jadi gini nih cerita lengkapnya. Tuh si cowok kan lagi nugas ya sekitar jam 10 malam. Nah dia itu sapel lagu nih biar gak bosen gitu. Sama kayak aku juga sering sapel lagu ya biar gak bosen. Pas play lagu Whistle yang pertama masih aman sih. Nah setelah itu next lagu lain kadang juga masih normal. Selang beberapa lagu si Whistle ke play lagi, masih belum curiga, jadi sih sebenarnya masih santai. Kalau logikanya ya kalau habis selesai play lagu pasti pindah ke lagu lain dong. Nah ternyata setelah ke play yang kedua kali, si lagu Whistle ini ke play lagi tanpa ada jarak beberapa lagu. Mulai aneh lah di situ. Kok bisa ya? Pas bagian lirik "Hey boy", tiba-tiba ada yang ngikutin nih. Dia mulai merinding tuh. Setelah itu lagunya dimatiin. Kun-kunnya ketawain. Oh my god. Hey boy. Oh, langsung ada diikutin sama Mbak Kuntinya langsung. Ngeri ya?
Lalu ini guys, ada juga yang sudah berbagi pengalaman tentang beberapa kengerian mereka di saat mendengarkan beberapa lagu K-pop, salah satunya adalah Whistle. Misalnya nih ada user Blue Yellow mengatakan, pernah ngalamin gini juga please. Itu orang lagi nangkap ayam guys, oke? Nangkap ayam untuk dibuat opor buat besok. Oh my god, video ini selucu. Orang karaoke gitu ya kan, orang sembeli ayam. Komplit ya, ntar apalagi nih yang hadir. Kita tunggu aja sih. Pernah ngalamin gini juga please. Waktu itu kan gue lagi cover Dance Next Level ya. Pas di bagian Ho-nya itu tiba-tiba volumenya kenceng dong. Terus pas bagian Winter nyanyi in Next Level kayak bergema, Next Level. Oke, kebayang gak sih ngerinya ya? Aku gak pernah sih seserem ini, tapi pernah ya di rumah sendirian jam 2an. Kalau dengerin Next Level, Step Back, Psycho, apalagi Peekaboo, itu bisa ngeri sendiri. Kadang sampai lepas headset terus keluar kamar saking takutnya. Jujur aku kayaknya paling serem denger Psycho dan juga Peekaboo sih pas malam. Kalau yang Step Back sama Next Level masih biasa sih. Tapi Step Back pas intronya kan emang agak gimana gitu ya kan. Gitu. Kayak suara apa gitu. Kok bisa ya bukannya itu lagu-lagu nggak ada unsur serem ya? Kok pada ngalamin hal horor sih? Lalu ada yang jawab nih, menurut aku sih aransemennya ada unsur seremnya gitu sih. Bener sih, kayak lagu Whistle misalnya. Kan pas awal kayak bener-bener kayak ngebisikin gitu loh. Jadi kayak kita merinding. Hey boy. Kan dia kayak ngebisikin ya. Jadi itu loh yang buat kita merinding gitu guys pas dengerin. Apalagi dengerin pakai headset. Pas malam-malam sendirian lagi. Pasti merinding dong. Peekaboo itu kan emang konsep lagunya sama MV-nya plus suara ketawa. Psycho sama Step Back itu kan aransemennya ya. Plus vibe musik juga era Renaissance. Kalau Next Level kayak emang bunyi aransemennya yang pakem tata gitu. Jadi bikin deg-degan. Lalu dia yang bilang nih, baru tahu ya ada yang ngalamin kejadian horor dikarenakan lagu Whistle. Tapi gue juga pernah sih ngalamin kejadian horor gini gara-gara lagu malam-malam lagu Koko Bob EXO keputar sendiri dong, padahal gue dan juga semua orang pada tidur dan HP gue dalam posisi dicas dan gak ada yang tahu passwordnya selain gue. Itu tolong dijelasin kenapa lagu Koko Bob bisa keputar sendiri. Ender please dong, sama ngalamin juga lagu Koko Bob. Waktu aku nginep di rumah sepupu, pas mau tidur kan HP-nya pada dicas di lantai ya. Terus tiba-tiba lagu Koko Bob kesetel sendiri dong di HP ku. Padahal kalau nyetel lagu biasanya kan di Spotify. Spotify jadinya bukan Spotify. Biasanya di Spotify laptop dan HP ku nggak ada APK musik sama sekali karena memorinya juga nggak cukup. Tapi kok itu bisa keputer ya? Kira-kira ada yang tahu? Aneh juga dan horor sih bagaimana cerita mereka. Kalau kalian sendiri, apakah kalian juga punya pengalaman horor di saat mendengarkan lagu-lagu K-pop, terutama pas saat malam hari? Komen di kolom komentar. Dan kalau kita berbicara tentang Blackpink, ada salah satu membernya yaitu Jisoo. Kalian juga pasti tahu ya bahwa Jisoo itu kan menghadiri ya Dior Fashion Show. Dan Jisoo juga tidak sendiri. Ada juga Jong Hae-in kalau nggak salah. Lalu ada juga An Hyo-sop ya. Lalu ada Suzy, Nam Joo-hyuk. Terus ada siapa lagi? Ada yang mau tambahin? Entar komen di kolom komentar. Dan intinya adalah yang paling diperhatikan di sini oleh netizen, bagaimana interaksi antara Jong Hae-in dan juga Jisoo. Dapat kalian perhatikan video yang berikut ini? Yos guys, dari video itu banyak banget yang beranggapan bahwa di sini Jisoo itu kayak nyapa Jong Hae-in gitu loh. Dan ini juga ngebuat para penumpang kapal untuk Haesoo itu makin menjadi-jadi nih, makin berbunga-bunga dan juga kayak bahagia gitu ya, melihat bagaimana interaksi dari Haesoo alias Jisoo dan juga Hae-in. Dan hal inilah yang ngebuat kata atau topik Haesoo menjadi trending di Twitter. Dan sebenarnya sudah kita bahas ya berbagai teori-teori yang ada antara Jisoo dan juga Jong Hae-in. Aku bahkan sampai ngebuat 2 video loh guys tentang teori mereka. Apakah kalian sudah menonton bagaimana teori dari Jisoo dan juga Jong Hae-in? Kalau belum nonton sih aku saranin ya untuk nonton sekarang juga. Linknya udah aku taruh di bagian recommendation. Kalian bisa langsung buka judul dan klik video tersebut. Oke? Nah, cinggu sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan sebelum hari raya Idul Fitri, aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye. Hey boy.